Oke, ini bonus untuk bodyguard ketua. Ini bonus untuk mbak ketua. Terus ini bonus untuk chef ketua. Ini bonus untuk dokter pribadi ketua. Dan yang ini bonus untuk tukang kebun ketua. Nyonya. Mbak, ada apa ya mbak? Ini Nyonya, tadi saya dapat undangan loh Nyonya. Undangan buat Nyonya dan Tuan. Undangan? Undangan apa ya mbak? Kalau saya lihat sih ya Nyonya, ini undangan pernikahan Nyonya. Pernikahan? Emangnya siapa yang nikah mbak? Saya juga kurang tahu Nyonya. Mending Nyonya lihat sendiri ya undangannya Nyonya. Ini ya Nyonya. Undangan pernikahan? Emangnya siapa yang nikah? Kenapa Nyonya? Siapa itu yang ngundang? Oh, orang ini orang yang penting banget bagi saya dan suami saya, Mbak. Penting gimana ya, Nyonya? Orang ini adalah orang yang membuat saya dan suami saya hidup berkecukupan sekarang. Ya ampun, Nyonya. Jadi orang itu yang ngebuat Nyonya bisa jadi sultan seperti ini, Nyonya. Iya, Mbak. Mereka yang membuat hidup saya jadi seperti ini sekarang. Jadi mereka Nyonya yang ngebuat Nyonya dan keluarga Nyonya itu bingung ngabisin uang miliaran dalam sehari. Iya mbak. Ya ampun Nyonya, saya penasaran banget loh sama orang yang bisa membuat Nyonya dan keluarga Nyonya jadi seperti ini sekarang. Saya juga penasaran mbak sama kehidupan mereka. Loh, memangnya Nyonya nggak pernah ketemu sama mereka Nyonya? Nggak pernah mbak. Terakhir saya ketemu sama mereka saat mereka menjadi investor di bisnis saya dan suami saya. Oh begitu toh rupanya. Semenjak itu saya nggak pernah lagi ketemu sama mereka mbak. Saya juga penasaran sama kehidupannya mereka. Kalau gitu Nyonya harus datang Nyonya ke nikahan mereka Nyonya. Pasti mbak. Oh ya mbak, suami saya di mana ya mbak? Saya harus menyampaikan kabar penting ini. Tuan saat ini sedang ada di ruang kerja rumah nomor 15, Nyonya. Rumah nomor 15? Itu kan jaraknya 30 km kan, Mbak, dari sini. Ya ampun, Papa. Kenapa sih Papa itu senang banget kerja jauh-jauh dari rumah? Saya bisa kasih tau bodyguard, Nyonya, untuk siapin helikopter agar Nyonya bisa berangkat ke rumah nomor 15. Gak usah mbak, kasihan ibu lagi tidur. Ibu kan lagi tidur di rumah nomor 8. Nanti ibu bisa kebangun kalau dengar suara helikopter. Saya naik mobil aja ya mbak ke sana. Baik Nyonya, saya akan beritahu bodyguard ya Nyonya untuk menyiapkan mobil agar Nyonya bisa berangkat ke rumah nomor 15. Makasih ya mbak. Sama-sama Nyonya. Kalau begitu saya permisi ya Nyonya. Akhirnya mereka menikah juga. Setelah 11 tahun pacaran, mereka akhirnya lanjut ke jenjang yang lebih serius lagi. Oh iya, aku harus cari Papa sekarang. Aku harus kasih tahu tentang undangan ini. Ini 200 juta buat Mama. Terus ini 200 juta buat Ibu. Sama ini 100 juta buat Putri. Ternyata masih sisa lagi 500 juta. Aku harus bagiin ke siapa ya uang ini? Papa! Mama kenapa panik kayak gitu, Ma? Uang harian Mama udah habis. Iya, Ma, tenang aja. Ini Papa mau kasih Mama kok. Ini Papa mau kasih 200 juta buat Mama. Sabar ya, Ma. Papa, uang Mama itu bukan habis, Pak. Terus apa, Ma? Kok Mama sampai panik kayak gitu? Ini, Pak. Tadi Mbak ngasih Mama undangan pernikahan. Pernikahan? Emangnya siapa yang nikah, Ma? Clara sama Amar kan udah nikah. Emang mereka mau nikah lagi? Bukan Clara sama Amar, Pak, yang nikah. Tapi yang nikah itu Rizky dan Danisa, Pak. Apa? Rizky? Rizky investor pertama kita itu, Mah? Yang ngubah kehidupan kita 360 derajat ini, Mah? Iya, Pak. Mereka investor pertama kita itu. Ya ampun, Mah. Kita harus datang itu, Mah. Jelas lah Pak, kita harus datang ke pernikahan mereka. Karena mereka, kita bisa jadi hidup seperti ini. Jujur, Papa itu bingung mau sedih atau senang mah. Karena mereka, kehidupan kita bisa jadi seperti ini sekarang. Iya Pak, Mama juga jadi bingung harus sedih atau senang Pak. Kapan itu pernikahannya Mah? Hari Jumat ini Pak, tanggal 3 April. Papa libur kan Pak? Mama lihat di kalender, tanggal 3 itu tanggal merah Pak. Iya Mah, pas banget kita libur. Jadi kita bisa datang ke acara pernikahan mereka.
Emang acaranya di mana ya, Mah? Di undangannya sih di Bali ya, Pak. Deket Ubud. Wah, enak banget ya bisa nikah di Bali. Pasti pernikahan mereka bakal bagus banget ya, Mah. Iya, Pak. Mama jadi nggak sabar banget mau ke sana. Siapa, Mah? Tasya, Pak. Kenapa ya dia nelpon? Angkat aja dulu, Mah. Iya, Pak. Halo, Tasya. Kenapa ya, Tasya? Akhirnya, kamu angkat juga, Isabel. Isabel, aku mau nanya sesuatu deh sama kamu, Isabel. Tanya apa, Tasya? Kamu diundang gak, Isabel, ke pernikahannya Rizky di Bali? Diundang kok, Tasya. Kamu diundang juga. Iya, Isabel. Aku juga diundang, Isabel. Kamu kok bisa diundang sih, Isabel? Iya, jadi mereka itu investor pertama aku, Tasya. Makanya sekarang aku diundang sama mereka. Kalau kok kamu bisa diundang, Tasya? Jadi Isabel, dulu waktu aku membangun yayasan negeri swasta, mereka itu donatur pertama aku, Isabel. Wah, pantesan ya kamu bisa diundang, Tasya. Ya udah, Tasya, kalau kayak gitu gimana kita berangkat ke Balinya bareng-bareng aja, Tasya. Naik pesawat pribadi aku, Tasya. Kalau yang kayak gitu sih, aku gak bakal nolak ya, Isabel. Aku mah seneng banget ada yang ngajain barengan, Isabel. Ya udah, Tasya, kalau kayak gitu tanggal 3 kamu datang ya ke rumahku. Kita bakal berangkat naik pesawat pribadiku. Oke, Isabel. Makasih, Isabel. Sama-sama, Tasya. Aku matiin ya, Tasya. Iya, Isabel. Wah, ternyata Tasya juga diundang loh, Pak. Kita bakal berangkat bareng ke Bali. Wah, bagus dong kalau kayak gitu. Jadi rame kan, Mah? Iya, Pak. Papi, kita tanggal 3 April bakal kondangan bareng sama Isabel ya, Pi. Oh, mereka juga diundang, Mi? Iya, Pi. Pi, tapi apa nggak sebaiknya kita ngundang guru-guru di SMA negeri swasta ya, Pi? Boleh tuh, Mi. Sekalian anak-anak juga kalau bisa, Mi. Biar mereka semua itu tahu siapa donatur paling awal untuk yayasan negeri swasta. Bener juga itu, Pi. Yaudah, Pi, kalau kayak gitu Mami bakal ke sama negeri swasta dulu ya sekarang. Mami bakal sampaikan pengumuman ini ke Buser. Ya, Mi. Papi perlu antar nggak, Mi? Gak usah, Pi. Papi fokus buat konten aja ya, Pi. Biar uang kita makin banyak, Pi. Lah, tiba-tiba banget Papi disuruh nyari uang yang banyak. Emangnya kita mau ngapain, Mi? Iya, Pi, Mami itu FOMO aja ngeliat orang nikah kayak gini. Mami jadi kepikiran biaya nikahnya King sama Putri nanti, Pi. Pasti bakal besar banget kan, Pi. Makanya kita harus nabung dari sekarang. Juga ya, Mi. Apalagi Putri itu bukan dari orang kalangan biasa. Pasti pernikahannya itu harus mewah kan, Mi? Benar itu, Pi. Kita nggak mungkin kan bikin Putri kecewa. Oke, Mi. Papi bakal kerja keras supaya King dan Putri bisa mengadakan pesta pernikahan yang mewah dan megah. Semangat ya, Pi. Mami bakal ke sama negeri swasta dulu ya, Pi. Bye, Papi. Hati-hati ya, Mi. Semangat. Aku harus cari uang yang banyak untuk pernikahan King dan Putri. Surya? Bianca. Ada apa kamu ke kantorku, Bianca? Ada masalah? Enggak, Surya. Kebetulan aja. Aku lagi belanja di mall yang dekat dari sini. Sekalian aja aku mampir ke sini, Surya. Oh, aku kira ada apa, Bianca? Soalnya kamu biasanya tuh kesini karena ada keperluan yang mendesak. Tidak, Surya. Kamu jangan berburuk sangka seperti itu. Tidak selamanya aku kesini hanya karena aku lagi bermasalah. Bagus kalau seperti itu. Gimana kerjaan kamu, Surya? Lancar? Lancar, Bianca. Aku itu adalah pejabat paling tinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Kalau ada yang menghalangi pekerjaanku, akan aku langsung singkirkan orang itu. Bagus. Kita memang harus seperti itu. Kita harus bisa menyingkirkan orang yang menghalangi jalan politik kita. Betul itu, Bianca. Pokoknya, Suryo, aku mau Raffin itu belajar untuk menjadi penerus kamu yang pejabat paling tinggi di negara ini.
Sekali lagi, di negara ini. Tenang saja Bianca. Aku akan mengajarkan Raffin pelan-pelan agar dia bisa jadi penerusku dan melanjutkan dinasti keluarga kita. Bagus. Selamat siang Pak Suryo. Selamat siang Nyonya Bianca. Ada apa kamu kesini asisten? Kamu tidak melihat kalau saya dan Suryo lagi berbicara empat mata. Mohon maaf Nyonya Bianca, saya hanya ingin memberikan ini. Undangan pernikahan. Undangan pernikahan siapa ini? Mungkin itu hanyalah undangan orang biasa. Karena memang biasanya orang-orang biasa itu sering sekali mengundang aku yang pejabat paling tinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini untuk hadir di pesta pernikahannya dia. Kenapa? Kenapa orang biasa seperti mereka berani mengundang kami yang keluarga pejabat paling tinggi di negara ini? Sekali lagi, di negara ini, kenapa mereka berani sekali mengundang kita? Ya mungkin mereka iseng aja Bianca. Karena kalau aku datang ke pesta pernikahannya mereka pasti bakal senang sekali kan Bianca. Asisten, berani sekali ya kamu mengganggu pembicaraan saya dan Suryo hanya untuk memberikan undangan yang sangat tidak penting ini. Maaf Nyonya Bianca, tapi orang itu bukanlah orang biasa. Maksud kamu? Saya dengar ibu-ibu pejabat yang lain juga akan datang ke pesta pernikahan itu. Ibu-ibu pejabat yang lain juga datang. Iya Nyonya Bianca. Dan saya dengar juga Bu Isabel dan Pak Raja juga akan hadir di pesta pernikahan itu. Isabel dan Raja juga ikut. Dan saya dengar lagi ya Nyonya Bianca, artis papan atas di negara ini, Bu Anastasia Wijaya dan Pak Antonio Wijaya akan hadir juga di pesta pernikahan itu. Keluarga Wijaya juga datang. Memang sepenting apa orang itu? Jadi sepertinya mereka bukan orang biasa Nyonya Bianca. Bukan orang biasa. Rizky, Danisa, sepenting apa orang-orang ini? Saya juga kurang tahu Nyonya Bianca. Tapi dari yang saya lihat, orang-orang yang akan datang ke pesta pernikahan itu bukanlah orang yang biasa. Jadi saya rasa mereka itu adalah orang penting Nyonya Bianca. Betul kata asisten Bianca. Kalau mereka hanyalah orang biasa, tidak mungkin keluarga semesta, keluarga pejabat, dan keluarga artis mau datang ke pesta pernikahan itu. Terus menurut kamu, kita harus datang ke undangan orang biasa ini? Memangnya kamu bisa tenang Bianca melihat ibu-ibu pejabat hadir satu acara dengan Ibu Isabel? Enggak Suryo, aku cuma takut Isabel akan berbicara yang aneh-aneh kepada ibu-ibu pejabat. Kalau gitu kita datang saja ke pesta pernikahan itu agar kita bisa mengontrol ibu-ibu pejabat yang lain. Oke Suryo, kita akan datang ke pernikahan Rizky dan Danisa. Asisten, ya Nyonya Bianca, konfirmasi kedatangan kami ke pernikahan orang ini. Dan siapkan juga ya penerbangan kami ke tempat ini. Baik Nyonya Bianca, segera akan saya urus semuanya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Nyonya, Pak Suryo. Rizky, Danisa, aku jadi penasaran siapa mereka. Dan aku harus tahu siapa mereka sebenarnya. Terkadang menjadi guru itu sangat melelahkan sekali ya. Apa ini saatnya saya beralih profesi ya? Profesi yang saya pendam dari lama, yaitu dokter gigi hewan. Tapi sepertinya menjadi dokter ikan lebih baik gak sih? Menarik. Bu Sur! Bu Tasya, ada apa ya Bu tiba-tiba datang ke sini? Maaf sebelumnya ya Bu Sur, saya datang mendadak seperti ini. Tidak apa-apa Bu Tasya. Ada apa ya Bu tiba-tiba datang ke sini Bu? Ada yang bisa saya bantu? Jadi saya datang ke sini Bu Sur ingin menyampaikan kabar penting. Kabar penting? Kabar apa ya Bu Tasya?
Jadi begini Bu Sur, saya dan keluarga saya itu diundang ke pesta pernikahan yang sangat besar. Lalu apa hubungannya dengan saya, Bu? Yang menikah ini bukan orang biasa, Bu Sur. Maksud Bu Tasya? Dia adalah orang pertama yang menjadi donatur di yayasan negeri swasta. Dia adalah orang pertama yang membantu saya untuk membangun sekolah ini dari nol. Apa? Mereka donatur pertama? Berarti mereka adalah orang yang sangat penting sekali dong, Bu. Jelaslah, Bu Sur. Tanpa dia, nggak mungkin sekolah ini bisa sebesar ini, Bu. Ya ampun, Bu Tasya. Saya baru tahu loh, Bu Tasya. Makanya, Bu Sur, tujuan saya datang ke sini untuk mengajak Bu Sur dan guru-guru yang lain untuk datang ke pesta pernikahannya itu. Saya dan guru-guru diundang, Bu. Sebenarnya saya juga mikir, Bu Sur, untuk mengundang seluruh murid di SMA negeri swasta untuk hadir dalam pernikahan itu. Seluruh murid SMA negeri swasta? Bu Tasya yakin, Bu? Yakinlah, Bu Sur. Karena saya ingin banget murid-murid itu tahu siapa sosok yang membuat sekolah ini menjadi besar seperti sekarang. Baik, Bu Tasya. Akan saya umumkan kepada anak-anak hari ini. Makasih banyak ya, Bu Sur. Justru saya yang harusnya berterima kasih, Bu. Karena kami sudah diajak ke acara yang sangat penting itu. Sama-sama, Bu Sur. Kita semua akan berangkat tanggal 3 ya, Bu Sur. Siap, Bu Tasya. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Bu Sur. Iya, Bu Tasya. Hati-hati di jalan ya, Bu. Iya, Bu Sur. Saya pamit ya, Bu. Wah, saya harus umumkan ini kepada anak-anak. Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Baik, kepada seluruh murid di SMA negeri swasta, harap berkumpul di lapangan sekarang juga. Sekali lagi, kepada seluruh murid di SMA negeri swasta, harap berkumpul di lapangan sekarang juga. Terima kasih. Sorry, Jessica, di sini biar nggak panas. Yeay, dapat tempat yang nggak panas. Untung aja Putri gercep nyari tempat yang teduh. Iya dong, kita tuh harus gercep. Mimo, kira-kira ada pengumuman apa ya? Main banget ya Bu Sur ngobrolin kita siang-siang kayak gini. Gak tahu ya, Ta. Kayaknya pengumumannya bakal penting banget deh. Kira-kira bakal ngapain ya, Reksa? Gak tahu sih, Bara. Kenapa sih? Bu Sur itu senang banget bikin aku kepanasan kayak gini. Mereka nggak tahu apa kalau perawatan itu mahal. Apaan sih, Vel? Tantruman mulu deh. Iya, sekali-sekali kalem kayak Vel. Diam deh kalian berdua. Kalian itu nggak pantas ya ngomong sama aku. Karena kalian itu cuma rakyat jelata. Beda sama aku yang sultan dari lahir. Apaan sih? Sombong banget ya omongannya. Iya. Mentang-mentang temenan sama anak pejabat tertinggi di negara ini, jadi sombong tuh si Feli. Jelas lah. Bara, Reksa, gak semua orang ya bisa temenan sama Rafin. Emangnya Rafin mau temenan sama kalian? Tuh kan, kalian aja gak bisa jawab loh. Itu artinya kalian gak mampu temenan sama Rafin. Kamu mampu apa, Vel? Rafin? Enggak, Vin. Aku lagi ngasih pelajaran kedua rakyat jelata ini. Oh. Wah, King keren banget. Gak tahu, padahal cuaca lagi panas. Tapi pas King lewat, itu jadi adem ya. Apa lu lihat? Liatin, lo gak usah kegeran ya. Gue gak ada ngeliatin lo. Masa bohong, gue punya mata. Ngapain juga gue ngeliatin lo, ha? Vin, udah Vin, Bu Sur udah mau ngasih pengumuman tuh. Selamat ya lo sekarang, King. Anak-anak, mohon perhatiannya sebentar anak-anak. Udah mulai, Jess. Iya, Sar. Hari ini, Ibu punya kabar yang sangat spesial untuk kalian semua. Kabar spesial? Serius banget ya kayaknya.
Besok, sekolah kita mendapatkan undangan ke acara yang sangat besar. Acara yang sangat besar? Acaranya adalah acara pernikahan. Acara pernikahan? Acara ini diadakan oleh orang yang sangat berjasa untuk sekolah ini. Siapa ya kira-kira? Iya, penasaran banget. Orang ini adalah donatur pertama di yayasan negeri swasta. Donatur pertama? Wah, keren banget. Orang ini adalah orang yang membantu sekolah ini berdiri dan menjadi besar seperti sekarang. Berarti orangnya hebat banget ya. Dan kabar yang sangat spesialnya, kita semua akan datang ke Bali untuk menghadiri acara pernikahan ini. Hah? Bali? Gak salah nih kita semua diundang ke Bali. Kita semua akan berangkat menggunakan bus ke Bali. Naik bus ke Bali? Gak salah nih. Gue sih gak mau ya. Gue itu adalah anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Mana level gue naik bus? Terus lo bakal naik apa? Naik pesawat lah. Gue kan kaya. Please, gue juga mau ya naik pesawat. Gue itu mana level naik bus. Ya Reksa, kita bakal naik bus ke Balinya. Bakalan lama gak sih di jalan kalau naik bus? Dari sini ke Bali butuh waktu 12 jam kan? Ya ampun, lama banget ya. Kamu kenapa ketawa, Vel? Ya lucu aja. Melihat para rakyat jelata yang enggak punya pilihan. Maksud kamu apa, Vel, ngomong kayak gitu? Kamu bilang kita rakyat jelata? Ya jelas lah, kalian tuh kelihatan banget loh rakyat jelatanya. Ke Bali aja naik bus. Emangnya kamu naik apa? Aku? Ya aku naik pesawat lah. Mana mungkin aku naik bus seperti kalian yang rakyat jelata. Keterlaluan banget gak sih, Feli? Kasian deh kalian. Pasti kalian gak punya uang kan buat beli tiket pesawat. Iya kan? Iya kan? Mendingan kamu diam aja deh, Fel. Aku sih cuma pengen bilang ya, selamat pegel-pegel ya, 12 jam naik bus. Kalau aku sih gak bakal pegel ya, soalnya kan naik pesawat. Kasian deh naik bus, kasian deh. Cukup. Kamu apa-apaan sih, Vel? Bisa-bisanya ya kamu ngejek teman-temanmu kayak gitu? Teman kamu bilang? Heh, Putri Sultan Abal-Abal. Aku itu ya, gak sudi punya teman rakyat jelata kayak mereka. Vel, jahat banget tau gak sih omonganmu? Putri, aku tuh gak jahat. Aku itu cuma ngomongin fakta. Kalau mereka emang miskin dan rakyat jelata. Cukup, Vel. Kamu itu gak sepantasnya tau gak sih ngomong kayak gitu ke teman-temanmu? Mereka itu juga punya hati, Vel. Ih, apaan sih kamu, Put? Sok penyelamat banget deh. Sok suci banget sih kamu. Feli bener-bener jahat banget ya, Jess. Iya, bisa-bisanya ya di depan semua orang dia ngomong kayak gitu. Udahlah, Put. Bilang aja kalau kamu iri kan sama aku. Karena aku bisa naik pesawat. Sedangkan kamu dan teman-temanmu cuma naik bus aja. Iya kan? Iya kan? Siapa bilang aku sama mereka bakal naik bus? Hah? Maksud kamu? Teman-teman, kita semua bakal ke tempat itu naik pesawat. Dan aku yang bakal bayar semuanya. Beneran, Put? Ini gak bercanda kan, Put? Seriusan kok. Ngapain aku bercandain hal ini ke kalian? Wah, Putri mah emang baik banget ya. Beda banget ya sama yang di sebelah. Di saat dia cuma pamer-pamer, Putri langsung bayarin kita pakai pesawat. Sultan asli emang beda sih. Jadi kelihatan jelas deh siapa yang Sultan Abal-Abal. Diam ya kalian. Perasaan tadi dia deh yang ribut. Terus pas udah kalah, dia yang nyuruh diam. Udah hilang ya harga dirimu, Vel.
Ngomong-ngomongin banget sih si Feli. Anak-anak, mohon perhatiannya kembali anak-anak. Seperti yang sudah disebutkan oleh Putri, kita semua akan berangkat ke Bali menggunakan pesawat yang disediakan oleh Putri. Betul itu Putri? Betul Bu. Makasih ya Put. Makasih banyak ya Put. Ibu sangat berterima kasih sekali ya kepada kamu Putri. Setelah bubaran acara ini, Ibu ingin berbicara kepada kamu. Baik Bu. Baik anak-anak, karena Ibu sudah tidak ada pengumuman lagi yang harus Ibu umumkan, sekarang kalian boleh balik ke kelas kalian masing-masing. Baik anak-anak, balikan bubar, jalan. Yuk Mimu. Busur, Putri, betul. Kamu akan menyiapkan pesawat agar kami semua bisa berangkat ke Bali. Betul Bu, kebetulan saya lagi ada uang lebih, jadi saya bisa memberikan fasilitas pesawat buat guru-guru dan teman-teman Bu. Ya ampun Putri, Ibu berterima kasih sekali ya nak. Iya sama-sama Bu, nanti semuanya bakal diurus sama bodyguard saya. Busur tenang aja ya Bu. Makasih sekali ya Putri. Oh ya Bu, nanti kita semua bakal pakai baju apa ya Bu? Kan acaranya di Bali. Jadi nanti kita bakal pakai kebaya adat Bali gitu Bu. Ya ampun, Ibu lupa sekali ngasih tahu kepada mereka semua. Harusnya mereka itu menggunakan adat Bali. Tapi apa mereka punya ya baju adat Bali? Tenang aja Bu, nanti saya bakal siapin semuanya. Kamu yakin Putri? Yakin Bu? Yaudah Putri, kalau begitu Ibu serahkan semuanya kepada kamu ya Putri. Terima kasih ya nak. Iya sama-sama Bu. Ada lagi yang mau dibahas Bu? Sejauh ini itu saja Putri. Ya udah Bu, kalau kayak gitu saya permisi ya Bu. Sampai jumpa di acara nanti ya Bu. Iya Putri. Saya permisi ya Bu. Wah, Pi, udara di Bali emang beda ya, Pi. Iya, Mi. Vibes liburannya tuh langsung berasa gitu ya, Mi. Ih, Papi, kita kan kesini kondangan, Pi, bukan liburan. Papi ini gimana sih, Pi? Wah, akhirnya kita sampai juga ya, Pa. Ya, Mah. Tapi, Mah, yang nikah di mana ya, Mah? Mama juga belum dapat lihat, Pa. Di mana ya mereka? Itu mereka, Pi. Mana? Wah, mereka berdua cantik dan ganteng ya, Mah. Iya loh Raja, ini pertama kalinya aku ngeliat pernikahan Bali. Bener-bener cantik dan ganteng banget ya Raja. Ya ampun, mereka udah kayak Raja dan Ratu ya. Iya Isabel, aku jadi terharu banget loh melihatnya. Itu apa nggak berat banget ya kepalanya? Kelihatannya berat banget loh riasannya. Kalau aku pakai itu mah udah pasti pingsan ya Isabel. Bisa aja deh kamu Tasya. Tasya, Isabel, Clara, kok kamu bisa ada di sini, Clara? Kamu sama siapa kesini? Aku sama suamiku, Amar.
Halo semuanya. Halo Amar. Halo Amar. Udah lama sekali loh aku gak jumpa sama kamu. Kangen sekali loh rasanya. Kapan-kapan main dong ke Malaysia, Anton. Nanti ya kalau ada yang invite, nanti aku pasti bakal ke Malaysia kok, Mar. Clara, kamu kenal sama Rizky? Kok kamu bisa diundang, Clara, ke nikahan ini? Kalau aku sih nggak begitu kenal ya sama Rizky, tapi Amar yang kenal. Amar? Katanya Amar, Rizky sama Amar itu sering banget makan nasi kandar bareng. Soalnya katanya Rizky itu suka banget sama nasi kandar. Oh, jadi mereka kenal gara-gara suka makan nasi kandar. Segitu ya? Iya, Tasya. Iya udah mulai acaranya, Clara. Kita tadi datangnya sedikit terlambat juga kok. Wah, tapi mereka cantik dan ganteng banget ya. Kayak raja dan ratu loh riasannya. Tadi aku sama Isabel baru aja ngomong kayak gitu. Isabel, tadi aku lihat ada ibu-ibu pejabat di parkiran. Kok kamu gak bareng sama mereka? Ya kamu tahu sendiri kan mereka gimana. Ya juga ya. Ini mereka datang nih. Wah, ternyata kayak gini ya nikahan orang Bali. Menarik juga ya, Bu, kalau dilihat-lihat. Jadi pengen ya nikah adat Bali juga. Ibu-ibu, lihat tuh pengantin barunya. Mana? Itu. Serasi banget ya kelihatannya ibu-ibu. Jadi pengen nikah lagi deh. Sama siapa ya enaknya? Akhirnya mereka nikah juga ya setelah bertahun-tahun pacaran. Emangnya udah berapa tahun mereka pacaran? Dengar-dengar sih udah 11 tahun ya. Bukan 11 tahun. Tapi tahun ini ya mereka sudah menginjak tahun yang ke-12 loh. Ya ampun, itu pacaran atau nyicil rumah ya? Iya kan, lama banget. Itu kalau nyicil rumah ya udah lunas loh rumahnya. Jangan salah. Karena pacarannya lama ya, mereka jadi bisa mempersiapkan semuanya itu dengan matang. Nikah zaman sekarang itu kan gak gampang ya. Harus siapin mental, harus siapin fisik, harus siapin dana, harus siapin rumah. Aduh, banyak deh pokoknya. Benar itu. Beda sama zaman kita ya, yang mau nikah tinggal nikah aja, terus bingung deh tidurnya di mana. Iya kan, benar banget itu ibu-ibu. Kita harus contoh tuh mereka. Serasi sekali ya mereka. Adem sekali ya ngelihatnya. Ngomong-ngomong Bu Bianca mana ya? Bu Bianca jadi datang atau enggak? Aku dapat info dari asistennya. Katanya Bu Bianca sih bakal datang ya. Bu Bianca mana ya? Udah mulai loh padahal pernikahannya. Ini dia nih Bu Bianca. Halo Bu Bianca. Selamat sore Bu Bianca. Akhirnya Bu Bianca datang juga. Kita udah nunggu Bu Bianca dari tadi loh Bu. Jelas lah.
Kalian pasti nungguin saya. Karena saya adalah istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Wah, Danisa cantik sekali ya. Bisa-bisanya ya, istri pejabat rendahan itu tidak menyapa aku saat aku datang. Dasar tidak punya sopan santun. Bu Bianca yang sabar ya, Bu. Ini kita lagi di acara orang loh, Bu Bianca. Nggak enak kalau bikin keributan di sini. Nanti aja kita kasih paham si Isabel itu, Bu. Awas ya kamu, Isabel. Bisa-bisanya kamu tidak hormat dengan istri pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Pak, Putri di mana ya, Pak? Putri kan datangnya pas resepsi nanti malam, Mah, sama Gus Dur dan teman-temannya. Wah, sayang banget ya, Pak. Padahal tradisinya ini kelihatannya menarik banget ya, Pak. Kayaknya udah mau selesai ya prosesinya. Iya, habis ini acara apa ya? Kurang tahu sih ya. Kita ikutin aja ya arahan MC-nya. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu para tamu undangan. Karena prosesi pernikahan adat Rizky dan Danisa sudah selesai, kita akan langsung lanjut untuk prosesi yang selanjutnya. Ibu-ibu, kira-kira bakal ada acara apa ya habis ini? Kurang tahu juga sih ya, Bu. Iya, ini pertama kalinya loh kita ke nikahan orang Bali soalnya. Acara selanjutnya yaitu adalah pelepasan burung merpati. Kepada para tamu undangan dipersilakan untuk menuju ke depan Grand Ballroom sekarang juga. Terima kasih. Ibu-ibu, ayo kita ke depan Grand Ballroom sekarang. Tunggu, Mah. Yuk. Serius? Ibu-ibu, ayo kita pergi dari sini. Yuk, Bu. Kayaknya di sini deh, Pak, lepas burungnya. Ya, Mah. Kayaknya di sini ya. Rupanya kita bertemu di sini ya, Raja. Ya, Pak Surya. Tasya, sini Tasya. Iya, Clara, Tasya, Anton sama Amar di mana? Kok sisa kalian berdua aja? Aduh, mereka udah kepincut sama makanan yang ada di stand itu. Biarin aja lah mereka, Isabel, nanti juga mereka kesini. Iya deh. MC-nya di mana ya? Ini dia. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Udah mau mulai. Sebentar lagi kita akan melakukan prosesi pelepasan burung merpati yang akan dilakukan oleh kedua mempelai. Ya ampun, jadi pengen nikah lagi deh. Mau Papa buatin pesta pernikahan lagi, Mah? Papa bisa buatin 7 hari 7 malam kok. Gak usah, Pak. Hadirin yang berbahagia, sebagai simbol cinta, mari kita saksikan pelepasan burung merpati oleh kedua mempelai. Mari kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Wah. Ya ampun, bagus banget. So sweet sekali. Baik para tamu undangan, untuk prosesi pernikahan adat sudah resmi selesai. Dan untuk acara selanjutnya kita akan melanjutkan ke acara resepsi yang akan dilaksanakan di dalam gedung ballroom. Pak, udah mau resepsi, nanti ingat kasih hadiahnya ya, Pak. Ya, Mah. Emangnya kalian mau ngasih apa? Paling nggak cuma uang sedikit, Bianca.
Masih aja ya Pak, mereka tuh sering banget ngeremehin kita. Ya mah, padahal mereka udah tahu kan kekayaan kita yang sebenarnya. Bener juga sih Suryo. Mereka nggak mungkin bisa ngasih yang mahal. Iya kan Bianca? Beda sama kita yang bisa memberikan sesuatu yang mahal. Karena kita adalah keluarga pejabat paling tinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Memangnya apa ya yang Pak Suryo kasih? Itu. Itu adalah karangan bunga yang sangat mahal. Hanya keluarga pejabat tertinggi di negara ini, sekali lagi di negara ini, yang bisa memberikan karangan bunga seperti itu. Mereka itu nggak mungkin bisa ngasih yang seperti kita, Suryo. Karena mereka hanyalah keluarga pejabat rendahan. Perhatian semuanya. Saya baru saja mendapatkan pesan dari pengantin. Kalau para pengantin ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Raja Semesta dan Ibu Isabel Fortuna. Terima kasih? Kenapa? Kenapa pengantinnya mengucapkan terima kasih ke mereka? Para pengantin ingin mengucapkan terima kasih karena mereka diberikan trip liburan gratis ke luar negeri oleh Bapak Raja Semesta dan Ibu Isabel Fortuna. Dikasih liburan trip ke luar negeri. Pasti mahal banget loh itu. Keren sekali ya keluarga Semesta. Wah, baik sekali loh kamu Isabel. Mereka itu jauh lebih baik, Clara. Ini rasa terima kasihku ke mereka. Karena mereka sangat berjasa sekali bagi kami. Kenapa kita dikalahkan sama mereka? Menyebalkan sekali ya keluarga itu. Baik, kepada para hadirin tamu sekalian, bisa kita lihat di sebelah lorong cinta itu berdiri stand-stand makanan. Kepada para tamu undangan, bisa dipersilakan untuk menuju stand-stand makanan sembari menunggu pengantin yang akan mengganti bajunya sekarang. Terima kasih. Wah, ayo kita ke sana. Ayo Pak. Kayaknya enak-enak di situ. Ayo ibu-ibu. Serius? Ayo kita pulang sekarang. Aku kesal sekali. Karena Isabel, hadiahnya jauh lebih bagus daripada kita. Sama. Aku juga sudah muak sekali dengan keluarga itu yang suka pencitraan. Ayo Bianca, kita pergi dari sini. Baik, kepada para tamu undangan, dipersilakan untuk berdiri. Karena sebentar lagi,
kita akan menyaksikan momen yang sangat spesial sekali. Jas. Ini kayak para pengantinnya bakal masuk deh. Iya, Sar, aku merinding loh. Wah, gimana ya nanti penampilan para pengantinnya? Emangnya bakal sebagus apa sih masuknya? Pasti bakal biasa aja nggak sih? Vel, ini nikahan orang loh, Vel. Iya, sekali-sekali jangan nyinyir deh. Is, siapa ya kalian? Para tamu undangan, mari kita sambut keluarga dari mempelai pria. Wah, elegan banget ya. Iya, kayak film-film. Dan selanjutnya, mari kita sambut keluarga dari mempelai wanita. Wah, itu keluarga Kak Danisa ya? Sebentar lagi, pengantinnya bakal datang ke sini. Hai Vin. Vin, nanti kita harus foto sama pengantinnya. Wah, SKSD banget sih lu. Yes. Para hadirin yang berbahagia, inilah momen yang kita tunggu-tunggu. Mari kita sambut kedua mempelai kita pada hari ini. Serasi banget ya mereka. Kayak raja dan ratu. Wah, cakep banget loh baju balinya. Iya. Aku juga ya nikahan kayak gini. Aku juga ya. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua mempelai kita malam hari ini. Selamat kepada kedua mempelai karena malam ini adalah malam yang sangat istimewa. Setelah perjalanan panjang, setelah bertahun-tahun bersama, sekarang kalian berdua sudah resmi menjadi suami dan istri. Iya, romantis banget, Jess. Iya, aku merinding banget dari tadi. Dan sekarang kita akan memasuki momen yang paling hangat dalam sebuah pernikahan, yaitu pemotongan kue. Para hadirin, mari kita lihat kue yang sudah disiapkan oleh kedua mempelai. Sebuah Italian wedding cake yang sangat indah dengan sentuhan stroberi di atas wedding cake tersebut. Wow, itu stroberinya banyak banget loh. Kayak di film-film Eropa ya. Cantik banget kuenya. Kelihatannya enak banget ya. Baik, kepada kedua mempelai, dipersilakan untuk memotong wedding cake tersebut sebagai simbol awal dari pernikahan kalian. Hadirin, mari kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Akhirnya dipotong juga. Dan sekarang mari kita persilakan kedua mempelai untuk saling menyuapi sebagai simbol manisnya pernikahan. So sweet banget. Semoga mereka selalu bahagia. Sekali lagi, beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua mempelai kita. Kenapa semuanya pada
kan? Baik, kepada para tamu undangan yang berbahagia, untuk sekarang para tamu undangan dipersilakan untuk menikmati makanan yang sudah disediakan. Kepada para tamu undangan dipersilakan untuk menuju area buffet yang berada di sebelah kanan ballroom. Terima kasih. Wah, akhirnya makan juga. Iya, Sar, aku dari tadi udah nahan lapar banget, tau gak sih? Wah, panjang banget loh antreannya. Iya, Bara, kelihatan rame banget ya. Ayo, Mimo, sebelum tambah panjang antreannya. Ayo. Makan yang mana ya hari ini? Ya ampun, makanan buffet kayak gini aja kalian pada heboh banget. Vel, ini pesta nikahan orang loh, Vel. Iya, jangan nyinyir mulu deh, Vel. Is, kalian diam aja ya. Kalian heboh karena pertama kali kan ngelihat buffet kayak gini. Vel, kamu ngomong apaan sih, Vel? Apa? Aku tuh cuma ngomongin fakta ya. Lihat tuh, cara kalian antre kayak pertama kali loh datang ke pesta mewah. Jangan keterlaluan ya, Vel. Iya, kita itu cuma mau makan aja ya. Makanya, jadi orang itu harus punya kelas. Kalau aku sih, udah biasa ya datang ke pesta yang lebih mewah daripada ini. Oh ya? Kalau gitu ya kamu gak usah makan di sini lah, Vel. Maksud kamu apa sih? Ya katanya kamu bisa makan di tempat yang lebih mewah. Iya, masa pesta kayak gini aja kamu hina? Padahal ini nikahan orang loh. Harusnya kita tuh menghargai yang punya acara. Vel, udah ya, Vel. Kamu gak usah ikut-ikutan ya, Putri Sultan abal-abal. Kenapa sih kamu selalu sok jadi penengah? Aku cuma gak suka aja kamu ngomong kasar ke teman-temanku. Mereka duluan yang mulai. Wah, kamu dari tadi ngejek. Iya, tiba-tiba banget dia bilang kita kampungan. Diam kalian! Siapa tuh teriak? Keras banget ya teriakannya Feli. Semuanya jadi pada ngeliatin Feli kan? Ya, malu sendiri deh sekarang. Jelas banget deh teriak-teriak di nikahan orang. Diam ya kalian. Tugas nikahannya datang. Siapa itu tadi yang teriak? Para tamu undangan jadi terganggu itu karena ada yang teriak. Itu Pak, ya rambutnya warna emas. Tadi dia yang teriak-teriak di sini. Bawa aja dia pergi dari sini, Pak. Dia udah sering banget bikin masalah di sini. Sama banget sih kalian. Ternyata bener ya kamu. Keluar kamu dari sini sekarang juga. Jangan usir saya. Jangan usir saya. Cari Rizky. Kalau Dita. Udah berapa kali ya Feli diusir dari acara orang? Udah berkali-kali deh kayaknya. Udah teman-teman, yuk kita makan yuk sekarang. Yuk. Kepada para tamu undangan sekalian, kami mohon kesediaannya untuk menuju lorong cinta yang berada di depan ballroom. Sini teman-teman. Tempatnya cantik banget ya. Iya, lampunya romantis banget. Cakep banget loh tempatnya. Iya benar. Wah, bagus sekali ya dekorasinya. Selamat malam. Sebentar lagi kita akan mengadakan sparkle session untuk kedua mempelai. Sparkle session?
Apaan tuh? Jadi Bapak dan Ibu nanti akan mendapatkan sparkle ini, lalu akan membuat barisan untuk menyambut kedua mempelai. Oh, jadi kayak lorong gemerlap gitu ya? Betul sekali. Silahkan dipegang ya. Ih, dapat! Aku juga dapat. Wah, keren juga ya. Kayak di film-film. Tadi ya. Iya King. Nanti setelah musik dimulai, sparkle akan kita nyalakan bersama-sama. Makin deg-degan loh. Iya, Sar. Baik semuanya, silakan nyalakan sparkle kalian. Wah, cantik banget. Gila, keren banget. Romantis banget ya. Para tamu undangan sekalian, mari kita sambut sekali lagi kedua mempelai pada malam hari ini. Mereka datang. Ya ampun, cantik banget. Romantis banget loh suasananya. Ih, pengen juga. Cantik banget ya. Iya, cantik banget ya pengantin wanitanya. Kamu maksudnya? Para tamu undangan sekalian, hari ini kita menjadi saksi perjalanan cinta yang sangat panjang dan akhirnya bisa berada di titik ini. Merinding banget aku. Aku juga. Dan sekarang kita akan memasuki momen terakhir yang paling ditunggu-tunggu. Aku tahu ini. Hadirin yang berbahagia, the wedding kiss. Wah, akhirnya. Cie. Kepada kedua mempelai, dipersilakan. Cepat. So sweet banget. Ya ampun. Akhirnya. Romantis banget. Sekali lagi, beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua mempelai kita malam hari ini. Semoga cinta mereka selalu abadi dan semoga kebahagiaan selalu menyertai. Ini kalian ini bener-bener keren banget ya. Iya, serasa nonton film. Semoga mereka selalu bahagia. Pasti. Terima kasih kepada para tamu undangan yang sudah hadir pada hari ini. Sampai jumpa lagi di kebahagiaan selanjutnya. Terima kasih. Selamat Kak Rizky. By the way, Kak Rizky mirip banget ya sama King. Ih bener. Selamat ya Kak Danisa. Bahagia selalu ya. Selamat menempuh hidup baru. Terima kasih calon sultan. Juta, 200 juta. Video udah selesai ya? Gimana cerita hari ini guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!